melalui media Al-Quran menanyanya apa obatnya ini. Sinilah katanya, duduk dekat saya katanya. Ya, saya seger lah. Iya. Ya nggak pantas lah saya duduk. Kadang pinggangnya garuk-garuk di belakang, kan mau tersenggol. Lain sakitnya sama sakit pinggang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Juanka Podcast, obrolan kampung. Nah, di podcast ini kita akan mendengarkan kisah-kisah atau cerita-cerita tentang kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian horor, atau kejadian-kejadian yang mungkin tak masuk dengan nalar logika kita. Apa itu? Nah, hari ini kita kedatangan sosok tamu, seorang yang biasa Islamnya. Nah, kami akan hadirkan narasumber kami. Ada ibu atau wak, aku jadi manggil wak lah ya. Terserah. Ada Wak Rahma. Wak Rahma sehat, Wak. Rahma. Ya. Nah, Wak Rahma. Nah, dua hanya. Iya, ada dua aja ya, Wak ya. Rahma. Sehat, Wak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Wak ya. Wak, kemarin kan, Wak, pernah ada saya dengar Wak ngobatin seorang siswa ya, Wak ya, anak sekolah ya, Wak. Ya. Itu dia, kalau boleh Wak ceritakan, dia kenapa tuh, Wak? Dia asal di sekolah itu kalau nampaknya makhluk halus itu dia langsung pingsan. Beberapa kali di sekolahnya itu, dia sekolah SMK di apa itu? Iya, sekolah SMK di dekat kita ini ya. Ya. Berarti dia nampak itu langsung pingsan. Antara pulang ke rumah, itulah ya, sering. Keseringan seperti itu, Wak. Itu, Wak, kalau dalam prosesnya itu, yang ditengok itu apa aja, Wak? Ya, makhluk halus yang mengerikan lah. Contohnya apa tuh, Wak? Ya macam pocong gitu, Wak. Gundurwo gitu. Oh, gundurwo ditengok juga sama anaknya ya, Wak. Dan itu berapa lama tuh, Wak? Dari kecilnya dia atau semenjak dia sekolah di sini? Semenjak sekolah di SMK itu. Oh, semenjak sekolah di SMK itu aja? Iya. Sebelum-sebelumnya? Enggak pernah, Wak? Iya. Tapi, Wak, di sekolah itu kan, Wak, memang sering kejadian memang. Iya. Wak pernah ke SMK itu? Enggak pernah, cuma lewat aja. Pernah lewat aja. Itu, Wak, posisinya itu memang mengerikan, tapaknya atau kayak mana tuh? Memang ada penunggunya. Oh, di sekolah itu. Karena kan sekolah itu kan memang, kalau kita tahu dulunya itu kan memang agak hutan ya, Wak. Ya. Jadi itu dasarnya anak-anak itu sering pingsan itu tadi. Dalam proses pengobatan itu ada kesulitan tertentu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah enggak ya, Wak. Wak, katanya, Wak, Wak ini, Wak Rahma sama Wak laki-laki mengobatinya tuh dengan proses Islami ya, Wak ya. Cara pengobatannya itu seperti apa, Wak? Begitu yang pasien datang, kita tanya lah apanya keluhannya. Keluhannya. Jadi kita melalui media Al-Quran menanyanya apa obatnya ini. Proses nanyanya itu kayak mana nih, Wak? Ya harus sholat dulu lah, dipanggil dulu kadam Al-Quran itu. Oh, Al-Quran itu ada kadamnya. Jadi dia lihat penunjuknya, ini obatnya itu. Oh, jadi melalui sholat tersebut? Iya, sholat sunat dulu. Sholat sunat. Barulah dipanggil lah. Baru dipanggil, baru nanti ditunjukkan obat-obatnya itu dari Al-Quran juga. Al-Quran ini, ayat ini dibacakan ke air yang begini gitu. Oh, langsung ditunjukkan ketika Wak sholat gitu. Ya, sesudah sholat itulah dia ditanya Al-Quran itu. Oh, sesudah sholat baru ditanya sama Al-Qurannya, Wak. Nah, itu proses penunjukannya itu, Wak. Sholat, Wak, salam kan itu, Wak. Doa ini, Wak. Kayak doa. Nah, di proses doa ini atau di proses lain yang dikasih tahu itu, Wak? Dikasih tahu ayat-ayat pengobatan tadi? Yang ditanya Quran ini lah. Oh, ditanya lagi, Wak. Kalau boleh tahu, Wak, ada ayat-ayat tertentu untuk membaca atau meminta obat-obatan? Ada lah. Ada, Wak, ya. Ada ayat-ayat tertentu. Nah, untuk yang anak si tadi, Wak, kalau masih ingat lah, Wak, ya kan, Wak? Itu ayat apa, Wak, yang dibaca, untuk anak ini tadi? Surat Al-Falaq.
Surat Al-Falaq. 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 Al-Alaq. Al-Alaq. Iya. Jadi itu dibacakan Ke air masjid. air sumur masjid. Air sumur masjid. Air yang ada di masjid, sumur yang di masjid. Ada tertentu berarti airnya. Iya. Itu berapa masjid? Ya menurut petunjuk dari Quran itu, kalau katanya 7 sumur, ya 7 sumur. Kalau katanya 3, ya 3. Oh, menurut petunjuknya ya, Pak. Jadi yang anak ini berapa sumur, Pak? Waktu itu 11. Oh, Allah. Iya, 11. karena dia udah lama. Oh, udah lama ya. Jadi harus dicari dari 11 sumur baru dibacakan dengan surah Al-Alaq tadi. Nah, itu pun membacakannya jam 3 malam. Oh, Lalu sholat sunat juga. oh, ada waktunya, baru pengobatannya juga ada caranya tadi ya, Wak. Ya. Iya. Nah, yang selain itu 11, Wak. Selain itu ada lagi nggak, Wak? Kira-kira yang diharuskan gitu, Wak? Yang maksudnya ini kan tadi air sumur ini aja, baru sama surat ini, atau dua ini aja atau ada tambahan lain, Wak? Ya selain surat Al-Alaq tadi, selawat lah, selawat Nabi. Udah. Itu aja. Iya. Jadi, Wak, dalam proses pengobatan Wak selama ini, yang Wak lakukan cuma minta petunjuk dari Al-Quran. Iya. Cuma minta petunjuk dari Al-Quran aja. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada kesulitan, Wak. Alhamdulillah enggak. Tapi kan, Wak, gini, saya minta izin dulu ya, minta izin juga penonton juga semua, saya minta maaf. Yang kita dengar selama ini kan banyak dukun yang menggunakan media-media tertentu. Sementara kita yang sebagai orang Islam kan di Al-Quran sudah ada kan itu, Wak. Nah, menurut Wak, yang proses dukun tadi seperti apa? Menyimpangkah dalam agama atau cuma itu? Ya menyimpang lah. Menyimpang ya. Karena kan udah ada petunjuk di Quran. Iya, Wak. Ya. Tapi itu kan obat, petunjuk. Karena di Quran itu semua ada ya. Tapi, Wak, ini dalam proses pengobatan ini udah berapa lama, Wak, jalannya, Wak? Ada 20 tahun. 20 tahun? Iya. 20 tahun? Iya. 20... Tapi nggak banyak orang tahu. Oh, nggak banyak orang tahu. Nggak banyak orang tahu lah. Sama Wak laki-laki juga nggak tahu juga. Maksudnya orang nggak tahu juga, Wak laki-laki juga bisa buat kayak gitu, gitu. Jarang lah orang tahu. Jarang orang tahu ya, Wak. Kalau boleh tahu, Wak, proses pertama Wak belajar nih, Wak. Karena ini kalau mana tahu ya kan, Wak. Ada juga kru kita nih yang mau belajar nanti sama Wak, boleh nggak nih, Wak? Boleh belajar? Boleh juga. Boleh juga ya, Wak. Ya, iya. Nanti aku datang juga nih belajar gitu tadi. Ini krunya mau juga ada belajar ya. Dalam proses Wak belajar pertama itu kayak mana? Saya macam bermimpi. Awalnya. Tapi kayak mimpi atau kayak sadar. Datang malaikat. Malaikat. Ini semua cahaya berbentuk cahaya, Wak. Mas, macam putih ke kuning-kuningan macam mas itu. Oh, jadi dalam bentuk cahaya semua. Bukan dalam bentuk wujud, Wak. Iya, bentuk wujud, tapi dia semuanya bercahaya. Oh, wujudnya seperti apa, Wak? Ya, seperti pangeran lah. Oh, bentuknya maksudnya kayak kita juga, manusia. Iya. Dia berseri-seri lah. Berseri-seri mukanya, Wak. Bercahaya lah. Bersayap, Wak. Karena kan dalam mitologi kita kan malaikat bersayap. Iya. Bersayap memang, Wak. Oh. Jadi setelah datang dia tuh, Wak? Ya, sinilah katanya. Duduk dekat saya katanya. Ya, saya segan lah. Iya, Wak. Ya, nggak pantas lah saya duduk di samping beliau. Nggak apa-apa katanya juga. Terus gitu, nggak apa-apa katanya. Jadi lalu gimana, Wak? Saya mau lah kan, ya udah terus hilanglah itu aja mimpinya. Oh, langsung duduk di samping beliau, lalu udah diajarin gitu, Wak? Nggak ada. Jadi dalam proses mimpi itu Wak cuma didatangi sosok tersebut, diajak duduk sampingnya, habis itu bangun, bangun terus Wak bisa
proses yang kemarin itu kayak mana Kak? Ya, pertama-tama ya keluarga dulu yang sakit kan. Nah, jadi gini bisa. Jadi Waktu itu, mama Pak, saya potong. Waktu itu sakit keluarga pertama itu, yang pertama Wawa ngobat ini sakit apa Pak? ya sakit itulah apa? Terganggu lah. Kadang pinggangnya garuk-garuk di belakang, kan mau tersenggol. Oh bersih-bersih rumah di belakang. Senggol kan lain sakitnya sama sakit pinggang biasa. Oh artinya ada kontak dengan jin ya, kalau kita bilang ya. Kontak sama hantu lah kalau Kesenggol. Kesenggol. Nggak nampak dia. Betul Pak. Betul Pak. Kan makhluk halus kita nggak nampak. Iya Pak. Jadi kesenggol dia. Itulah pasien pertama Pak. Prosesnya sama. Dia mintanya kalau nggak air masjid, air Jumat malam, Jumat Kliwon, air hujan malam Jumat Kliwon, nggak pernah ada apa-apa lain, air aja. Oh nggak ada media lain nggak ada? Nggak ada. Cuman medianya air. Iya. Air yang disolawatkan. Bacakan ayatnya tertentu yang ditunjuk oleh Al-Quran itulah. Oh gitu. Berarti memang proses sholat ini, pengobatan ini Wawa nggak belajar ke guru atau ke pedoman lain gitu, nggak ada Wak? Nggak ada. Memang dari proses mimpi ya Wak. Luar biasa Wawa nih dapat luar biasa. Jadi dari Wawa yang awalnya tadi tuh sampai sekarang yang paling sulit sama Wawa apa? Sulitnya ya bangun malam lah. Sulitnya bangun malam. Jam 3 harus jam 3. Oh jadi yang bacakan itu Wawa sendiri? Oh bukan si. Oh, bukan si pasiennya? Enggak, dia terima minum aja, itu biasanya diminum. Oh, diminum kan? Iya. Bukan dimandikan atau apa ya? Jadi yang air 7 masjid atau 11 meja, 11 masjid yang diminta gitu, itu diminum? Iya, datanglah dia ngantar air itu kan. Saya masaklah dulu. Oh, dia masak, ya. Baru jam 3 malam saya bacakan lah. Oh, bacakan itu ya? Itu berapa? Pengambilan air itu pun harus pakai sholat sunat tahiyatul masjid dulu ke masjid itu, nggak sembarangan. Oh, berarti kalau perempuannya lagi halangan nggak boleh ngambil ya? Berarti yang harus kalau dapat memang laki-laki gitu. Yang laki-laki berarti wudhu dulu, pamit minta air masjidnya. Dulu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Baca salawat dulu. Ada prosesnya, bukan ambil aja. Oh, iya karena setahu saya tuh yang ngambil itu kan depan rumah kan masjid Pak. Nanti ada orang Mbak Jeragen nih, ngambil abis itu pulang. Nggak kayak gitu ya. Harus sholat tahiyatul masjid dulu. Oh, harus sholat tahiyatul masjid dulu. 7 masjid ya 7 kali sholat. Setiap masjid harus sholat dan harus wudhu di situ. Iya. Oh, berarti kalau nggak boleh kita dari rumah wudhu, ambil boleh juga. Oh, boleh juga, Wak. Yang penting ada wudhu lah. Yang penting ada wudhu. Nah, tapi dalam mengambil itu baca salawat dulu, baru mengambil airnya. Baru baca salawat, baru ngambil airnya. Kalau yang selain itu, Wak, kesulitan lain, kira-kira selama proses pengobatan, selain bangun malam? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, Wak? Nggak ada. Wawa abis ngobatin itu, Wak. Kalau ini mohon maaf ya, mohon maaf semuanya. Kalau yang kayak ilmu sihir itu pernah Wawa obatin? Ada juga. Ada juga, ya. Wak, saya penasaran nih, Wak. Kalau dukun nih, Wak. Kalau dukun ngobatin orang yang kena santet, kena sihir, nah itu biasanya, Wak, diserang balik sama orang yang nganter santet. Kan gitu, Wak. Mamanya aku nih kena santet diserang, pasti Wawa ngobatin, pasti Wawa diserang balik ini. Pernah nggak mengalami kejadian yang kayak gitu? Ya pernah lah. Pernah. Ya, cuman yang lawan dengan itu tadi lah bacaan Al-Quran. Sholat lah. Oh iya. Sholat malam. Sholat malam ya. Artinya sholat malam ini memang nggak pernah putus berarti Wawa. Alhamdulillah. Iya patut. Kalau boleh tahu berapa umur Wak? 64. 64, tapi kayak masih anak gadis nih, masih 40. Masih anak bayi, giginya belum tumbuh. Masih anak kayak bayi ya, Wak. Karena ini penonton, salah satu bukti kalau kita Islam nih, kalau rajin wudhu ya, Wak. Mukanya berseri-seri ini Wawa nih. Wak, lanjut balik lagi tadi. Memang nggak pernah ada proses yang Wawa kesulitan ini. Karena kita berpedoman pada Al-Quran tadi.
Kira-kira Wak, ada yang mau disampaikan, kira-kira pesan ke kita supaya apa lagi tuh pesan ke kita, Wak, yang mau disampaikan gitu? Ya, jangan pernah tinggal sholat. Jangan pernah tinggal Iya. sholat ya, Wak. Karena itulah nomor satu kan. Iya, Wak, betul, Wak. Kalau nggak sholat macam mana doa kita diterima? Iya, betul, Wak. Iya, betul, Terus Wak. jangan pernah tinggal sholat. Betul, Wak, betul, Wak. Karena Dia mintalah kepada Allah, karena Dia yang memberi. artinya, Wak, sholat ini memang tiang agama Iya. kita ya, Wak ya. Akhirnya ada yang mau nanya, ada yang mau nanya, ya ada yang mau nanya, ada yang mau nanya, Kak. Aku ada katanya, Wak, izin, Wak, ini boleh nanya ya, Wak? Boleh. Ya? Boleh. Wak, Boleh. pada saat awal cerita tadi kan Wak mengobati pasien yang sering pingsan, ya Wak, ya, anak sekolah. Jadi ketika proses pengobatan itu berapa kali dia Wak mengobatin itu, dan sampai saat ini pernah nggak dia begitu ya? Sekali, Cuman sekali Iya. berarti sekali. langsung sembuh, Iya, dan sampai saat ini nggak pernah terulang lagi. iya. Dan Selain air itu minuman yang dikasih sama dia itu adalah amalan-amalan dia mau tidur. Oh, Wak kasih amalan. Ya, menurut Quran juga harus dibaca ini setiap mau tidur. Gitu. oh, jadi saya timbul pertanyaan lagi nih, Wak. Padahal saya mau tutup tadi, udah mau tak tutup nih, Wak. Jadi amalan sebelum tidur ini tadi, Wak, itu setiap pasien Wak itu beda-beda atau sama semua? Kadang ada yang sama, kadang ada yang beda juga. Kira-kira, Wak, kalau kami tahu, biar boleh tahu nih, nonton juga biar tahu. Amalan apa, Wak, sebelum tidur? Karena Wak ini tidur kadang terkangkang lah, yang entah cemana lah kan, Wak, kan itu, Wak. Ada nggak? Al-Fatihah, Ya, Al-Fatihah, baru Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, baru Al-Alaq tadi, iya, Wak. baru An-Nas, baru Ayat Kursi. Oh, berarti 3 kul ini tadi, Wak, ya. Al-Fatihah, 3 kul huwallah, Falaq, baru keluarga binas, baru ditutup sama ayat kursi. Lalu, Wak, Baru salawat. baru Jangan salawat. lupa salawat. Oh, salawat. Baru setelah itu, Wak, kita baca doa, disapukan atau kita baca aja dalam hati atau seperti apa, Wak? Baca aja. Baca aja, Wak. Nggak perlu. Kalau ada yang sakit harus kita pegang. Oh, kalau ada yang sakit harus kita pegang. Baca itu aja nggak apa-apa. Oh, baca itu aja. Iya. Betul. Tapi jangan lupa baca doa mau tidur. Kak, ini diingatkan lagi nih sama Wak Rahman nih kayaknya. Kayaknya kami nih, Wak, kami kan agak mohon izin lah, Wak. Kami buka aja, Wak. Iya. Kenapa saya minta nasihat tadi? Karena Iya. kita juga capek kerja, Iya. ya kan. Kadang pulang kegiatan kita namanya laki-laki kan, Wak. Sempat baca tidur. Udah jadi bapak-bapak nih keseringan kayak gitu, Wak. Dulu Balik. saya pun dulu capek Iya, Wak. dari muda. Tanya ini si Aan. Iya. Kemanaan saya nih. Oh, ini kemanaan, Wak, ya? Iya. Iya. Berarti memang itu jangan lupa ya, Wak, ya. Iya, sholat. Sholat, baru tadi sholat jangan ditinggalkan, baru yang mau tidur tadi Iya. ngelakuin, kita bilang ritual lah ya, Wak, ya, ritual agama tadi yang baca Al-Fatihah, baru yang 3 kul, baru ditutup dengan ayat kursi dan sholawat ya, Wak, ya. Ya, untuk melindungi kita juga ya, Wak. Wak Rahma, makasih. Ini ilmunya ada pesan-pesan yang luar biasa nih, Wak. Iya. Insya Allah nanti juga kami di rumah harus buat juga ini. Kau buat juga, dan nggak kau buat nanti tidur langsung tekapor, tekangkang ya kan, Wak. Iya, Wak. Makasih, Wak, sekali lagi, Wak, udah mau hadir. Walaupun kita dalam kebingungan sekarang ya kan, Wak. Bapak tak tengok dari tadi masih bingung deh. Tapi makasih, Wak, udah mau hadir. Penonton, tidak semua yang terasa itu bisa dijelaskan. Karena setiap cerita yang kita dengar hari ini itu menyisakan sebuah pertanyaan. Apa itu? Terima kasih telah menyaksikan kami di Juan Kau Podcast, obrolan kampung. Sampai jumpa dengan cerita tamu kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.